Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Beliau memberikan banyak bukti, Pak, tentang bahwa Nabi Yusuf alaihissalam betul-betul terbukti jujur tidak pernah melakukan perbuatan yang hina itu dengan Zulaikha, istrinya menteri yang bernama Kitfir tersebut. Hormati, beliau memberikan banyak, Pak ya, banyak bukti. Beliau katakan gitu. Satu, bukti Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Kondisi Nabi Yusuf sendiri. Zulaikha, pengakuan Zulaikha, pengakuan Kitfir, menteri suaminya Zulaikha, ayah angkatnya Nabi Yusuf, dan wanita-wanita istana, Pak ya, teman-temannya Zulaikha, dan saksi dan saksi. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam, Pak, kondisinya kalau kita lihat dari kondisinya, beliau mengaku surat Yusuf ayat 26, hiya rawadatni an nafsi. Ketika Nabi Yusuf lari mau keluar, buka pintu, di depan pintu ada Kitfir, ada ayah angkatnya suaminya Zulaikha. Terus ditanya, nah, Zulaikha yang ngejar dari belakang kan akhirnya narik bajunya Nabi Yusuf dari belakang sampai sobek toh, Pak. Nah, akhirnya suaminya tanya, ini ada apa? Ini kok sampai kamu masuk ke kamar, ini ada apa? Nah, kalau Zulaikha jelas, Pak, dia pengen goda saya, dia maksa saya untuk berbuat yang tidak senonoh, apa itu ucapan istrinya untuk membela diri. Tapi kalau Yusuf alaihissalam jujur, tidak bohong, Pak, dia mengatakan hiya rawadatni an nafsi, dia yang goda saya, dia yang ngajak saya. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam dalam ayat lain dalam surat Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, lebih baik saya di penjara daripada saya mengikuti apa yang dikehendaki oleh mereka. Dan Zulaikha itu memang memaksa, Pak, dan mengancam Yusuf, awas kalau kamu tidak menturuti keinginanku, saya bisa penjarakan kamu. Terus wanita-wanita yang lain juga begitu, Pak. Setelah mereka melihat Yusuf, ketampanan Yusuf itu sampai memotong tangan mereka tanpa sadar itu, mereka akhirnya pro dengan Zulaikha, Pak. Maksa-maksa Yusuf supaya mengikuti keinginan Zulaikha. Mereka juga mengancam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, lebih baik saya di penjara daripada saya mengotori kehormatan saya dan saya istilahnya berbohong, tidak jujur alias mengkhianati kepercayaan dan kebaikan serta jasa yang selama ini diberikan Kitfir, ayah angkatku, kepada saya. Lebih baik saya di penjara. Orang kayak gitu kan nggak mungkin kan, Pak. Jangankan ingin terbersit saja tidak. Kemudian bukti yang kedua, wanita tersebut Zulaikha ngaku sendiri ketika ditanya oleh raja sebelum Nabi Yusuf keluar dari penjara, kan Yusuf tadi tidak mau keluar dari penjara, disuruh dikeluarkan oleh raja, Yusuf tidak mau. Tanya wanita-wanita yang membuat tipu daya makar dengan saya. Maka setelah raja tersebut tanya kepada wanita-wanita dan Zulaikha mengaku, Pak. Surat Yusuf ayat 32, walaqad rawatuhu an nafsihi fastaqsom. Memang aku yang menggoda dia, aku yang ngajak dia, tapi dia betul-betul berpegang teguh tidak mau mengikuti apa yang saya inginkan. Ya. Kemudian yang saya baca tadi surat Yusuf ayat 51. Setelah dia ditanya raja, dia ngaku, al-ana hashasol haqqu ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Sekarang kebenaran terkuak, akulah yang ngajak dia untuk berbuat zina
dan dia orang-orang yang betul-betul jujur dalam pendiriannya. Itu saksi yang kedua. Ya. Kemudian saksi yang ketiga, Pak. Suaminya Zulaikha, Kitfir, ayah angkatnya Yusuf, ngerti dari awal, ngerti, Pak. Dan dia memang mengakui sing salah ini istrinya bukan Yusuf. Surat Yusuf ayat 28 29. Suaminya bilang, qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Suaminya bilang, Pak. Setelah ada saksi itu loh, Pak. Dilihat sobek bajunya Yusuf dari mana? Ternyata sobeknya dari belakang. Ini sing salah Zulaikha, bojomu sing salah ora Yusuf. Maka suaminya bilang, innahu min kaidikunna. Peristiwa kejadian seperti ini adalah hasil dari tipu daya makarmu wahai istriku. Inna kaidahunna azim, sesungguhnya tipu dayamu wahai istriku sangat besar. Terus Kitfir, suaminya Zulaikha, nyuruh Nabi Yusuf alaihissalam, Yusufu a'rid an hada. Yusuf, berpalinglah dari ini, pergi dari rumahku, pergi, menyingkirlah. Dan kamu nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah cerita-cerita, diem, karena ini menyangkut aib keluarga Kitfir tersebut. Maka Yusuf disuruh pergi, menyingkirlah, dan nggak usah ngomong-ngomong masalah ini. Udah, sembunyikan, kita sembunyikan ya, nggak usah diomong-omongkan. Kalau kamu omong-omongkan lah, keluargaku aibnya akan tersebar. Kemudian Kitfir atau menteri tersebut menyuruh istrinya, wastaghfiri lidzambiki. Wahai istriku, mintalah ampun, tobato, kowe iki sing salah. Innaki kunti minal khati'in, kamu yang salah. Itu saksi yang ketiga, Pak ya. Saksi yang ketiga. Kemudian saksi yang keempat, Pak, yaitu para saksi yang dihadirkan oleh menteri untuk membuktikan siapa yang salah. Maka surat Yusuf ayat 26 Allah mengatakan, wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadibin al ayah. Ternyata saksi itu dari keluarga istri, bukan saksi dari keluarga Kitfir, suaminya bukan, Pak. Saksi dari keluarga istrinya Zulaikha. Kalau dari keluarga Zulaikha kan ada sedikit kecenderungan untuk membela Zulaikha, Pak. Akhirnya saksi itu dengan benar memutuskan, dilihat baju sing sobek iki sing ndi sob. Bajunya Nabi Yusuf depan atau belakang. Kalau dari depan berarti Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Tapi kalau sobeknya dari belakang, Zulaikha yang salah dan Yusuf yang benar. Dan ternyata terbukti bajunya Nabi Yusuf alaihissalam sobeknya dari belakang, karena Nabi Yusuf diajak, kemudian Nabi Yusuf lari, ditarik dari belakang. Berarti sing dosa, sing pengin adalah Zulaikha. Kemudian Bapak yang saya hormati, saksi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang bersaksi kalau Nabi Yusuf tidak pernah melakukan. Nabi Yusuf bersih, jujur dalam hubungannya kepada Allah, dan jujur dalam hubungannya kepada ayah angkatnya yang bersahaja besar kepada dia. Nah, makanya kadang-kadang kan Pak, mahasiswa itu kalau di sini dia belajar giat, ya, peraturan diikuti, nah itu berarti dia jujur sama orang tua, sama orang yang berjasa. Tapi kalau dia jahat, ya, menjadi mahasiswa abadi, mestinya 8 semester jadi 15 semester. Kadang-kadang ada Pak ya itu. Gitu. Orang tuanya diundang wisuda, semua mahasiswa dipanggil naik ke podium itu, dipindah talinya itu Pak ya, yang di topi dipakai itu. Ternyata dia nggak dipanggil, punya usut, orang tuanya ngusut, akhirnya ternyata selama ini uang kuliah dibayarkan terus tiap per semester, kemudian biaya hidup
per bulan ternyata tidak dipakai untuk kuliah. Nah, itu kan tidak jujur, itu kan bohong, Pak. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah sendiri yang bersaksi kalau Nabi Yusuf adalah bersih. Allah berfirman, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Begitulah kami Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari Nabi Yusuf terjadi kemaksiatan secara umum dan terjadi perzinahan secara khusus. Memang dihalangi oleh Allah. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia adalah hamba Allah yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dan dalam menjauhi larangannya. Ikhlas, bukan tanpa bukan pamrih, bukan nada pamrih. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.